Ustadz, kalau tadi Ustadz sudah memberikan tausiah kepada pihak kepolisian, memberikan taujih, tapi kenapa kemudian banyak kalangan menilai Ustadz kericuan itu dimulai oleh para aparat yang melakukan tindakan represif kepada umat Islam? Dan ada rumor berkembang Ustadz juga terkena salah satu korban tembakan gas air mata, itu bagaimana? Ya, jadi gini, waktu di istana itu sudah Pak Yusuf Kala menjamin bahwa ini akan masuk proses pemeriksaan sebagai saksi. Terus Pak Tito juga 2 minggu, ya. Kemudian ketika bicara itu di istana, mendengarlah suara itu. Yang pertama terkejut Pak Wiranto, karena sudah menyampaikan Pak Wiranto akan damai ini, ya. Nah, Arifin melihat ini bukan perintah istana, karena Arifin ada di situ. Dan Pak Wiranto marah sekali. Marah benar. Mereka itu anak-anak kita, nyebutnya anak-anak kita. Itu kata Pak Wiranto. Pak Wiranto, ya, itu anak-anak kita. Habib Rizik itu anakku. Ya. Kemudian beliau marah, lalu kita bergegas keluar, kan jauh tuh menuju tempat aksi itu, agak mutar, lalu sudah keciuman itu tuh asap tuh di ruangan istana itu. Kita menuju, beliau dengan marah bahkan sempat memarahi salah satu pas pampres apa itu yang menghalangi jalan beliau menuju. Saya tahu gitu, karena beliau juga takut mungkin keadaan karena Pak Wiranto gitu. Beliau menuju pagar istana, lalu Pak Kapolda dimarahi di situ dan kenapa ini sampai terjadi gitu. Nah, Kapolda pun nangis benar ya, nangis benar beliau. Anak buah saya terluka Pak, anak buah saya terluka gitu. Ya sekarang hentikan, saya pengalaman menyelesaikan ini, kata Pak Wiranto, hentikan. Nah, Pak Kapolda pun berusaha untuk menghentikan, tapi juga blank spot semua itu kondisinya saat itu. Kenapa Arifin juga nggak tahu kenapa. Terus kita turun saja ke lapangan. Pak Wiranto di belakang, makanya ada foto Arifin dipegang Pak Wiranto, lalu Arifin pegang Pak Kapolda. Udah, kita ke tengah, abang hentikan ini. Arifin menuju jamaah aksi. Nah, masuk di sana supaya di sini berhenti, jamaah juga berhenti, gitu. Tapi sebelah kanan, kalau dari arah istana kanan, kalau dari aksi kiri, itu yang nggak berhenti tuh. Itu nggak tahu grup aksi dari mana. Nah, jadi di sini sudah berhenti, tapi sebelah kanan yang belum. Nah, ini melihat Habib, terus Habib komandokan di situ dan melihat juga keagungan Allah. Orang semua pakai masker, hanya Habib yang tidak, dan mata beliau apa semua gagah, bisa dibayangkan ya. Dari sebelum Jumat, sholat Jumat, turun kapan makannya beliau, kapan pipisnya. Nah, kemudian nggak berhenti beliau mengomandokan agar aksi tetap berjalan damai. Aksi berjalan dengan damai dan bisa mencapai tujuan aksi. Luar biasa. Dan hari ini keagungan Allah ya, beliau tidak sakit, mata beliau tetap terjaga, sementara yang lain semua tumbang semua. Nah, pada saat Arifin menuju jamaah, soalnya kalau posisi begitu genting juga Arifin, karena peluru kan yang tembakan gas-gas itu melewati belakang Arifin. Seandainya kena, Arifin duluan tuh kena tuh. Karena di tengah-tengah posisi menuju jamaah sudah lepas sama Pak Kapolda, Bang Iwan, menuju di sana. Jadi saat masuk itulah apa ini? Dikasih Brimob pala yang ngasih nih, Brimob yang ngasangan nih. Asal ini Ustadz, Pak ini pakai ini, odol gitu. Terus yang ngasih masker pas pampres katanya. Sampai 2 masker, satu disimpan, satu dipakai. Ternyata ketika jalan itu nggak kuat, makin perih mata. Nah, pada saat makin menjauhi istana, makin banyak kan asapnya itu, makin kabut, makin nggak kelihatan. Saat gini-gini ditarik, Ustadz ditarik ke ambulan. Nah, pada saat ditarik tangan begini mungkin ada yang motok nih, jadi kayak berdarah apa gitu. Terus baju tersingkap begini, ini kan kebuka nih. Nah,
buka gini, baju kaosnya begini. Nah, jadi kayak kesikap kayak kena tembak. Padahal enggak, sampai rumah sakit Budi Kemuliaan, kasih oksigen, cuci muka, sudah malah disibukkan kelibukan lain lagi. Nolong, Arifin gak sadar. Kalau hilangnya Arifin, dan Arifin nggak tahu kalau berita itu Jadi rumor yang berkembang. wah, sampai 2 bidadari ya kan, istri, anak-anak semua jamaah terang-tering gitu, nggak tahu. Dan asik seandainya waktu itu Arifin sadar, telepon bawa Arifin nggak apa-apa gitu kan. Ini enggak, karena ngelihat banyak korban itu lebih baik Arifin menolong kawan-kawan kan. Jadi nggak sadar ada rumor itu di luar. Ini juga yang menjadi banyak ini Ustadz ya, banyak perhatian para ulama. Kemarin juga di konvers Genpef MUI mengatakan ini tembakan polisi itu ternyata nggak hanya ke tadi yang masing sebelah kiri, tetapi juga ke tempat ulama seperti itu. Itu Ustadz, bagaimana Ustadz menurut antum, pandangan antum? Ya itulah kesalahan di lapangan karena berhasilnya provokasi. Ya, akhirnya beliau juga kena kan. Beliau juga kena, umat juga kena. Nah ini yang Arifin tidak ingin. Korban kedua belah pihak, sementara ini bukan sasaran. Fokusnya Ahok sebenarnya. Fokusnya ke Ahok, kok Brimob yang kena gitu. Jadi kita hanya bukan berhadapan dengan Ahok lagi, berhadapan dengan Brimob, dengan polisi. Persoalan kita bukan lagi dengan Ahok, berhadapan dengan ini. Jadi kalau memang kita itu berjihad, ya jihad itu harus ada kata sabarnya. Walana beluanakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Kami uji kalian sehingga tampaklah mujahid, dan jangan lupa was-sabirin yang memiliki kesabaran. Sabar itu mau kemenangan. Coba selesaikan masalah apapun dengan sholat dan sabar. Selalu kata sabar kan? Wa'mur ahlaka bisolah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan bersabar atasnya. Mungkin sekarang kita bilang sholat, anak kita belum mau. Jangan dipaksa harus sekarang, nggak bisa dong. Mungkin 2 hari, mungkin 3 hari, mungkin setelah kita meninggal baru dia sholat gitu. Hatta dalam pertempuran perang pun, hatta mendirikan yang hak, tawasobil hak, tawasobil sabar. Maka itu ikhwah tetap dalam strategi sunnah, dalam strategi syariat itu sabar.